Baik, selamat pagi dokter. Perkenalkan nama saya Fadila Widya Fernanda, NRP 19033 dari kelompok Lab C1 akan menjelaskan mengenai tugas asistensi Lab Activity Patologi Anatomi FKUPN Veteran Jakarta, yaitu kasus kelima. Untuk kasus kelima ini, ada seorang anak laki-laki berusia 2 tahun dibawa ke poliklinik rumah sakit dengan keluhan buang air kecil berwarna kemerahan yang disertai demam, pusing, dan mual sejak beberapa hari terakhir. Saat diperiksa, tekanan darah 180/100, kelopak mata sedikit sembab, sedikit buang air kecil, dan hipertensi. Pada pemeriksaan laboratorium, warna urin kemerahan, eritrosit positif 3, dan protein negatif. Anak tersebut memiliki riwayat ISPA berulang. Pada pemeriksaan darah didapatkan anemia dan proteinuria serta kadar komplement C3 yang menurun. Dari hasil biopsi ginjal didapatkan gambaran mikroskopik PA tampak glomerulus hiperseluler, edema disertai proliferasi sel radang PMN dan juga limfosit, serta didapatkan gambaran degenerasi hidropik pada beberapa tubulus dan tidak dijumpai tanda-tanda keganasan. Manakah diagnosa yang paling tepat untuk pasien tersebut? Di sini saya mengambil diagnosis glomerulonefritis akut pasca streptococcus atau disingkat dengan GINAPS berdasarkan gejala dan juga pemeriksaan-pemeriksaan penunjang yang sudah dilakukan. Lalu untuk patogenesis dari penyakit ini, glomerulonefritis akut pasca infeksi disebabkan oleh deposisi kompleks imun di glomerulus yang mengakibatkan proliferasi akan kerusakan sel glomerulus serta infiltrasi leukosit terutama neutrofil. Nah, penyakit ini merupakan penyakit kompleks imun di mana cedera jaringan terutama disebabkan oleh aktivasi komplement melalui jalur klasik. Nah, pada penyakit ini merupakan pasca infeksi yang dimana terdapat antigen yang mungkin relevan dengan penyakit ini yaitu protein Streptococcus. Nah, antigen spesifik yang terlibat dalam patogenesis tersebut termasuk exotoxic Streptococcus B dan juga Streptococcus glyceraldehida 3-fosfat dehidrogenase. Nah, kedua antigen tersebut memiliki afinitas untuk protein glomerulus dan juga plasmin sehingga nantinya dapat terbentuk kompleks imun terutama dalam sirkulasi atau in situ. Untuk patofisiologinya, pertama-tama ada Streptococcus yang menginfeksi saluran napas dan juga kulit yang nantinya akan muncul antigen dari Streptococcus tersebut dan membentuk kompleks imun. Nantinya kompleks imun tersebut akan menempel pada kapiler glomerulus dan menyebabkan proliferasi serta kerusakan glomerulus. Nah, karena terjadi kerusakan dan proliferasi itu dapat terjadi kerusakan kapiler glomerulus yang dapat menyebabkan albuminuria dan juga hematuria, lalu juga dapat menyebabkan GPR yang menurun, sehingga menyebabkan aldosteron meningkat dan retensi Na. Nah, aldosteron yang meningkat ini juga dapat menyebabkan retensi Na, yang dimana kedua hal tersebut menyebabkan retensi H2O yang menyebabkan edema. Lalu proliferasi dan kerusakan glomerulus tadi juga dapat menyebabkan aktivitas vasodepresor yang meningkat sehingga menyebabkan vasospasme dan menyebabkan hipertensi pada pasien. Untuk manifestasi klinis dari penyakit ini, yang pertama ada hematuria, yang kedua ada edema, yang ketiga ada proteinuria, yang keempat ada hipertensi, yang kelima oliguria, yang keenam sakit kepala, ketujuh malaise, yang kedelapan anoreksia, dan yang kesembilan nyeri pinggang. Untuk etiologi dari penyakit ini yaitu adalah infeksi dari Streptococcus beta hemolyticus grup A tipe nefritogeni. Nah, untuk faktor risiko itu yang pertama ada ISPA atau faringitis, lalu yang kedua ada infeksi kulit seperti pioderma ataupun impetigo. Untuk komplikasi dari penyakit ini yang pertama ada gagal jantung kongestif, yang kedua ada azotemia, ketiga penyakit ginjal kronis, dan yang terakhir sindrom nefrotik. Untuk prognosisnya pada penyakit ini bonam terutama pada anak-anak yang dapat pulih dalam waktu 6-8 minggu. Namun pada orang dewasa sekitar 50% mengalami penurunan ginjal, hipertensi ataupun proteinuria yang persisten. Nah, untuk gambaran makroskopiknya ini bisa dilihat pada gambaran
pada slide ini, yaitu ginjal tampak membesar, lalu sinusoid dan simpainya juga tidak jelas, permukaannya licin, dan terdapat bercak hemoragik. Untuk mikroskopiknya, tampak gelung glomerulus yang membesar, simpai Bowman yang menyempit, lalu juga terdapat hiperselularitas glomerulus yang disebabkan oleh leukosit intrakapiler dan juga proliferasi sel glomerulus intrisik. Lalu juga tampak serbukan PMN dan limfosit serta lumen kapilernya menyempit, kadang terjadi obliterasi. Sekian dari saya. Untuk daftar pustakanya saya mengambil dari buku Ajar Patologi Robbins, buku Harrison Nefrologi dan Gangguan Asam Basa, lalu dari NCBI, dan juga dari jurnal Medical Profession. Sekian presentasi dari saya mengenai kasus kelima. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.